Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah penting yang sering ditanyakan di sekitar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan tersebut adalah, mengapa teks proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dirumuskan di rumahnya orang Jepang, yaitu Laksamana Maeda? Merumuskan teks proklamasi kemerdekaan sebuah negara di tempat yang dinilai kurang baik akan membawa image buruk bagi kemerdekaan negara bersangkutan. Dalam konteks ini, teks proklamasi Indonesia yang dirumuskan di rumah Laksamana Maeda juga membawa citra yang buruk pada masa-masa awal revolusi, terutama tuduhan dari pihak Belanda bahwa kemerdekaan Indonesia itu tiada lain tiada bukan hanyalah made in Japan, hanyalah buatan Jepang. Dengan satu argumen, kata Belanda, lihat, teks proklamasi kemerdekaannya saja dibuat di rumahnya orang Jepang. Presiden dan wakil presiden Indonesia juga kolaborator Jepang. Kacung-kacung Jepang. Menteri-menteri kabinet pertama Indonesia Merdeka juga para buco, para kaki tangan, para pejabat Jepang. Jadi ini adalah satu masalah yang amat kritikal pada masa-masa awal revolusi, bagaimana bisa mengubah image negara Indonesia Merdeka benar-benar bukanlah negara pasis buatan Jepang, tapi negara yang demokrasi, negara yang sejalan dengan keinginan masyarakat dunia pada waktu itu, yaitu masyarakat yang demokrasi. Karena itu juga kita bisa melihat bahwa proses perumusan proklamasi kemerdekaan di rumahnya Laksamana Maeda juga menimbulkan satu perdebatan. Tidak hanya image kita ke masyarakat luar, tapi juga ketika teks proklamasi itu dirumuskan, kita melihat tulisan tangan Soekarno harus diubah, harus dicoret-coret. Terutama berkenaan dengan alinea kedua, paragraf kedua. Paragraf pertama yang menyatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tidak masalah. Tapi ketika memasuki paragraf kedua, alinea kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Ini mau dilakukan dengan cara seperti apa? Dengan cara revolusi, seperti keinginan para pemuda, dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara yang drastik, revolusioner, atau dengan cara-cara yang win-win solution. Enak di mata pihak Jepang, menyenangkan juga di pihak Indonesia. Karena itu terumuskanlah satu kata yang ditemukan dalam bahasa Sanskrit, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara, ini bahasa Sanskritnya, saksama, wisdom, wisely, bijaksana. Ini mengandung arti, mengandung maksud, enak juga di pihak Jepang, enak juga di pihak pemimpin Indonesia. Jadi inilah apa saya kira salah satu hal penting ketika proses perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi di rumahnya Laksamana Maeda. Bagaimanapun ini adalah satu peristiwa sejarah penting, dan nanti kita akan melihat peristiwa-peristiwa selanjutnya bahwa revolusi Indonesia pada masa-masa awal sekalipun bukanlah satu peristiwa yang mudah, penuh dengan perdebatan, penuh dengan perjuangan, dan ini harus dipahami oleh generasi muda kita sekarang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.